tugas kita itu adalah berusaha Semaksimal mungkin ya. so bisa kita semaksimal mungkin. Jadi kita punya target begini, sekarang kita posisinya di sini misalnya ya. Udah kita tiap hari usaha aja, pelan-pelan nggak apa-apa. Terus yang penting terus berusaha. Nanti lama-lama tiba-tiba kita udah sampai di sini. Oh iya. Nggak kerasa itu. Nanti tiba-tiba ternyata targetnya deket lagi. Terus deket lagi begitu. Hidupmu itu tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang. Bermimpilah yang hebat, lalu kemudian mulai sekarang berusaha dengan sangat keras, bekerja dengan sangat keras, belajar dengan sangat keras untuk mencapai impian-impian itu. Langkah-langkah apa Ustadz bisa sampai Ustadz kan sudah mengaplikasikan ya Manjada Wajada ini bisa keliling se Indonesia ya Ustadz ya. Alhamdulillah Ya, se 33 alhamdulillah. provinsi bahkan ke luar negeri juga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ihsan semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah di tengah kita telah hadir Ustadz kita semua, seorang motivator, seorang penulis buku. Kita kenalkan sudah hadir di Alisan Ustadz Akbar Zainuddin MMMJW. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz Akbar Zainuddin, beliau adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1991. Alhamdulillah pada hari ini beliau bisa berkenan hadir, mengesempatkan diri hadir, memberikan motivasi kepada santri tadi pagi ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Bisa ketemu santri Alisan, kemudian sudah bertemu juga dengan bapak-bapak pimpinan di Pondok Alisan. Bagaimana Ustadz kesannya masuk Alisan pertama kali? Kedua kali ya Ustadz ya? Kedua kali. Iya, dulu saya ingat anak awal pengabdian anak juga pernah ketemu Ustadz waktu itu. Sekitar Iya. 2017 atau 18 Oh dulu iya, pertama betul. kali ke sini. Dan selalu saya datang ke sini itu pesantren yang menyenangkan. Masya Allah. Jadi disambut dengan baik. Lalu kemudian anak-anaknya itu semangatnya luar Alhamdulillah. biasa. Mudah-mudahan Selalu menyenangkan itu. iya, alhamdulillah mudah-mudahan selalu bisa menularkan ya Ustadz ya. Amin, Semangatnya amin. santri Alisan juga bisa mengikuti jejak Ustadz. Ustadz ini adalah seorang penulis buku Manjada Wajada ya Ustadz ya. Betul Masya sekali. Allah. Yang mana anak-anak pondok itu udah nggak asing ya sama Manjada Wajada. Semua santri pondok modern khususnya ya Ustadz pasti semua pertama kali belajar itu di mahfuzat ataupun di pelajaran pesantren itu pasti Manjada Wajada. Ya. Masya Allah Ustadz ini kayaknya udah mengaplikasikan ya Manjada Wajada. Bagaimana kira-kira maknanya itu apa sih Ustadz gitu? Manjada Wajada. Jadi manjada wajada itu mahfuzat atau pepatah Arab yang pertama kali kita dapatkan di pesantren. Jadi guru-guru kita di berbagai pesantren modern itu mengajarkan itu di manjada wajada. Teriak-teriak kita manjada wajada. Nah itu setiap orang punya makna masing-masing. Ada yang mengartikan kerja keras, ada yang mengartikan sungguh-sungguh, dan banyak lagi. Saya melalui perjalanan panjang ini ya. Perjalanan panjang saya kemudian mengartikan manjada wajada itu dalam 4 hal. Yang pertama itu manjada wajada, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Ya, manjada wajada itu harus percaya dengan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, manjada wajada itu adalah kerja keras. Jadi kalau sudah kita percaya diri, manjada wajada pasti bisa. Lalu kedua itu adalah kerja keras. Harus kita kerja keras itu. Dan yang ketiga, manjada wajada itu pantang menyerah. Tidak boleh menyerah itu dengan tantangan, dengan rintangan. Manjada wajada pasti bisa. Kalau ada tantangan sebesar apapun, manjada wajada pasti bisa kita lewati. Pasti bisa ngelewatin, harus lewatin. Harus lewat. Dan yang keempat, bagi saya manjada wajada itu adalah pemaknaan positif, afirmasi positif. Ketika saya misalnya sedang ada rasa misalnya datang mau melakukan suatu kok nanti aja deh ya. Ada kayak males datang kan ya. Nah, manjada wajada pasti bisa. Jadi Malas itu bangkit hilang. lagi ya saja semangatnya gitu Membangkitkan ketika semangat hidup kita. Jadi 4 dimensi itu. Pertama percaya diri, kedua kerja keras, ketiga itu adalah pantang menyerah, yang keempat itu adalah kata-kata positif. afirmasi positif.
Ya. Iya, Masya Allah. Ya, kalangan santri juga pasti ketika belajar Manjada Wajada mereka langsung terbuka gitu ya Ustadz ya. Ya. Harus semangat, kemudian benar jadi motivasi buat diri sendiri. Cuman langkah-langkah apa sih Ustadz bisa sampai Ustadz kan sudah mengaplikasikan ya Manjada Wajada ini bisa keliling se Indonesia ya Ustadz ya. Alhamdulillah Ya, sudah 33 alhamdulillah. provinsi bahkan ke luar negeri juga Ustadz. Udah berapa negara Ustadz 4. dikunjungi Alhamdulillah. Nah, itu kan mengaplikasikannya mungkin buat generasi muda sekarang kan beda ya setia dengan generasi sebelumnya yang mana pasti banyak apa namanya semangatnya tuh turun karena pengaruh gadget ataupun media yang menurunkan motivasi gitu Sad. Saya kira mengaplikasikannya itu gimana Sad? Pertama, kalau kita ingin mengaplikasikan Manjada Wajada, itu kita harus paham potensi terbesar kita itu apa. Saya dari dulu itu 2 hal yang selalu kemudian saya kembangkan, writing sama public speaking. Jadi 2 itu yang saya suka, lalu saya dalami, dan akhirnya kemudian saya suka, saya dalami, jadi hobi, lalu jadi passion. Sesuatu yang kita kerjakan itu kita suka. Jadi pertama tahu dulu nih kelebihan kekurangan kita apa, potensi kita kenal. Yang kedua, kita harus set target, punya impian. Impianmu mau apa? Jadi ketika Manjada Wajada ini keluar, saya sudah langsung bikin impian. Saya harus bisa keliling Indonesia. Itu impian itu yang kemudian memotivasi saya, membuat semangat hidup saya bergelora gitu ya. Saya harus bisa nih keliling Indonesia. Jadi kalau kita pengen hidup kita maju, berkembang, setiap tahun harus kita set target. Tahun ini mau apa, tahun ini mau apa, tahun ini mau apa. Saya setiap tahun nulis itu, saya targetkan 1 tahun tuh keluar 1 buku. 1 buku harus keluar. Karena ada target pribadi saya 1 buku harus keluar. Maka saya semangat menulis, setiap hari saya nulis. Karena saya tahu saya punya target yang harus saya capai. Iya. Jadi kalau kita mau hidup di profesi apapun harus punya target. Target tahun ini apa, tahun depan apa, 5 tahun lagi apa, 10 tahun ke depan apa, 20 tahun ke depan apa. Kalau sudah punya target, yang ketiga itu adalah berjuang dengan sangat keras. Buat memenuhi target itu ya Sad, capai target itu. Karena kita kalau punya target tapi nggak gerak juga ya percuma ya tadi ya. Apapun target itu, tugas kita itu adalah berusaha semaksimal mungkin ya. So bisa kita semaksimal mungkin. Jadi kita punya target begini, sekarang kita posisinya di sini misalnya ya. Nah, udah kita tiap hari usaha aja, pelan-pelan nggak apa-apa. Terus yang penting terus berusaha. Nanti lama-lama tiba-tiba kita udah sampai di sini. Oh, iya. Nggak kerasa itu. Nanti tiba-tiba ternyata targetnya deket lagi. Terus deket lagi begitu. Jadi tugas kita itu adalah tiap hari berusaha bekerja dengan sangat keras untuk mencapai target itu. Dan hasilnya kita tawakal kepada Allah. Dan tawakal aja, serahkan hasilnya kepada Allah sehingga kita tidak kemudian ngoyo, tidak kemudian kita khawatir tentang masa depan. Karena kita tahu Allah itu akan selalu memenuhi doa-doa kita. Dan Allah tahu yang terbaik kapan doa itu akan dikabulkan. Jadi ya sudah, tugas kita itu berusaha, nanti serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang tahu nih kapan aku kasih kabulkan doa-doamu, kabulkan impianmu. Jadi setelah kita bekerja keras, jangan lupa untuk selalu tawakal dan berdoa. 4 hal itu ya, punya potensi kita tahu, punya impian besar, bekerja keras, pantang menyerah, lalu kemudian tawakal dan berdoa kepada Allah. Iya. Wah, nilai yang sangat positif sekali saat sore hari ini. Buat teman-teman juga ya, ini kalau punya target ternyata kita harus kita tulis gitu ya Sad ya, kita betul impikan, kita wujudkan itu dengan usaha gitu semaksimal mungkin. Apapun hasilnya insya Allah, janji Allah ya Sad ya, pasti Allah akan kasih di mana di waktu yang tepat gitu ya Sad ya. Masya Allah, alhamdulillah kita dapat ilmu banyak teman-teman sehari-hari ini. Nah, mungkin yang terakhir Sad ya, yang ketiga,
Manjada Wajada identik dengan santri ya Ustaz ya. Ya. Santri pasti semua kenal kata-kata Manjada Wajada itu. Tapi bagaimana dengan yang bukan santri gitu saya yang mereka sekolah di sekolah umum, kira-kira ada mungkin persamaan semangat atau persamaan quotes gitu ya yang sama dengan Manjada Wajada untuk membangkitkan teman-teman yang di luar santri gitu Ustaz yang belum tahu Manjada Wajada itu apa. Kira-kira gimana Ustaz? Manjada Wajada itu adalah pepatah Arab. Itu kira-kira kalau di bahasa Indonesia itu kurang lebih sama dengan no pain no gain. Oh, itu bahasa Inggris ya. Ya, saya sampai lupa bahasa Indonesia ya. Saat bahasa Inggris tadi. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke Oh, tepian, iya. kira-kira gitulah modelnya ya. Bahwa kita harus bekerja keras terlebih dahulu, baru kita akan berhasil. Maka kalau kita ingin sukses, gak ada ceritanya kita itu boleh bermalas-malasan. Kalau pengen sukses, pengen berhasil, gak ada cerita lain kecuali kerja keras. Iya. Gak ada ceritanya kita ini bisa sukses tanpa kita kerja keras. Ada orang ngomong smart work, kerja cerdas. Iya. Kerja cerdas itu campuran dari kerja keras dengan berpikir keras. Tetap harus bekerja keras, tapi ditambah dengan berpikir keras. Betul. Kita kreatif bagaimana berpikir apa yang lebih baik. Tapi basicnya sama. Landasannya sama bahwa kita harus bekerja keras. Iya. Jadi push to the limit. Dorong sampai batas yang paling memungkinkan. Kalau kita pengen sesuatu yang banyak, tapi kita bekerjanya biasa-biasa saja, jangan pernah berharap. Kalau kita mau sesuatu yang banyak, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang maksimal, ya bekerjanya harus maksimal. Gak ada cara lain. Jadi maksimalkan semua usaha kita, maksimalkan semua potensi yang kita miliki, barulah boleh berharap kita dapat yang maksimal. Tapi kalau Belum maksimal, nggak jangan maksimal, udahlah itu cuma mimpi doang. Jangan Cuman pernah ngelamun berarti berharap. Ustaz ya itu. Itu Halu mimpi mungkin. doang. Halu aja. Iya buat teman-teman makanya nih semangatnya ya untuk mencapai target itu kita punya potensi, kita suka kemana, kita punya target gitu kita harus maksimal mungkin ya Sat ya. Jangan sampai belum maksimal udah menyerah, udah loyo gitu akhirnya cuman bisa ngelamun, halu ujungnya Betul sekali. gitu. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz ilmunya sore hari ini. Afwan, Alhamdulillah teman-teman kita sudah dapat berbincangan singkat tapi mendalam gitu tentang makna daripada Manjada Wajada. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya dan juga motivasi juga buat teman-teman pesantren Alisan maupun santri seluruh Indonesia dan bahkan semua pelajar yang sedang menggapai cita-citanya Ustaz ya. Ya. Iya. Terima kasih Ustaz sudah Sukses buat hadir. semua ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terakhir Ustaz ada pesan buat santri Alisan ataupun semua pelajar yang lagi mewujudkan mimpinya lagi Manjada Wajada gitu Ustaz. Terakhir. Hidupmu itu tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang. Bermimpilah yang hebat, lalu kemudian mulai sekarang berusaha dengan sangat keras, bekerja dengan sangat keras, belajar dengan sangat keras untuk mencapai impian-impian itu. Karena masa depanmu itu tidak pernah tergantung orang lain, tapi masa depanmu kamu yang tentukan. Allah ya. Terima kasih Ustaz ya. Masa depan kita tergantung kita ya Ustaz ya. Betul sekali. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Alisan. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Amin, Sukses amin. selalu. Terima Amin, kasih. Demikian Sobat Ihsan perbincangan singkat kita sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.